Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Sulastri, kelas AKP 2A. Di sini saya akan menjelaskan siklus pendapatan Sambas Jaya Mart. Yang pertama, bagian penjualan atau departemen penjualan menerima order dari pelanggan. Kemudian manual operasi mengecek catatan transaksi pelanggan. Jika tidak ada hutang, maka baik pesanan pelanggan akan dimasukkan proses selanjutnya. Jika pelanggan masih mempunyai hutang, maka bagian penjualan meminta pelanggan melunasi hutang tersebut terlebih dahulu. Sebelum hutang dilunasi, maka bagian penjualan menolak pesanan tersebut. Kemudian menghubungi bagian gudang untuk mengecek ketersediaan barang. Jika barang tersedia, maka order pelanggan dapat dipenuhi. Jika barang tidak ada, maka pesanan dianggap batal. Dokumen surat tagih pesanan barang setelah selesai. Selanjutnya, bagian gudang membuat dokumen surat pengiriman barang dengan 3 tembusan atau dengan 3 rangkap. Dokumen asli disimpan di bagian penjualan secara temporer berdasarkan nomor urut pelanggan, 1 salinan untuk bagian akuntansi, 1 salinan untuk bagian gudang, 1 salinan untuk bagian penjualan. Satu salinan dikirim ke pelanggan. Bagian pelanggan membuat surat tagihan pemesanan barang dengan 3 rangkap. Dokumen asli disimpan bagian penjualan secara temporer berdasarkan nomor urut pelanggan. 1 salinan untuk bagian akuntansi, 1 salinan untuk bagian gudang, 1 salinan untuk dikirim ke pelanggan. Departemen gudang menyimpan barang sesuai dengan surat tagihan pemesanan barang. Setelah selesai, selanjutnya bagian gudang membuat surat pengiriman barang. Surat pengiriman barang dengan 3 tembusan. Tembusan pertama dikirim ke bagian akuntansi, tembusan kedua dikirim untuk pelanggan, tembusan ketiga untuk bagian penjualan. Sementara dokumen asli disimpan di arsip permanen bagian gudang bersama dengan surat tagihan pemesanan barang diurutkan berdasar nomor pelanggan. Setelah menerima bukti pembayaran via bank dari pelanggan, maka bagian penjualan membuat salinan atau kopi untuk dikirim ke bagian akuntansi. Kemudian menyimpan dokumen dalam arsip permanen dokumen yang terdiri dari surat tagihan pemesanan barang. Bagian penjualan menyimpan dalam arsip permanen dokumen yang terdiri dari surat tagihan pemesanan barang, tembusan surat pengiriman barang, dan bukti pembayaran pelanggan berdasarkan nomor pelanggan. Dengan siklus pengeluaran Sambas Jaya Mart, bagian gudang atau departemen gudang melakukan manual operasi pengecekan barang terhadap persediaan barang di gudang. Jika beberapa barang telah mencapai titik pemesanan kembali atau ROP, maka bagian gudang membuat surat pesanan barang 2 rangkap 2. Dokumen asli diarsip temporer menurut nomor. Tembusan pertama dikirim ke bagian keuangan, tembusan kedua lainnya dikirim di bagian akuntansi. Departemen keuangan membuat dokumen surat permintaan barang yang kemudian dikirim ke pemasok. Sementara salinan surat
permintaan belanja barang disimpan secara temporer oleh bagian keuangan. Departemen Keuangan menerima nota tagihan barang sesuai barang yang dipesan. Pelunasan tagihan dilakukan setelah barang pesanan datang. Nota tagihan dari pemasok, data bagian dari pemasok akan digandakan atau dikopi, kemudian dikirim ke bagian akuntansi. Bagian gudang mencocokkan antara barang yang diterima dengan surat permintaan barang yang sebelumnya diarsip temporer. Setelah barang sesuai, maka bagian gudang akan membuat surat penerimaan barang dengan 3 rangkap. Satu salinan akan diberikan untuk pemasok. Satu salinan dikirim ke bagian keuangan, satu salinan dikirim ke bagian akuntansi. Dokumen asli diarsip secara permanen bersama dengan surat permintaan barang. Dokumen penerimaan barang. Kemudian bagian keuangan membuat surat perintah bayar dengan surat permintaan barang. Bagian keuangan menerima surat penerimaan barang, kemudian bagian keuangan membuat surat perintah bayar yang dikirim kepada pihak bank. Bagian keuangan menyimpan data arsip temporer nota tagihan, surat permintaan, surat permintaan barang, dan surat penerimaan barang. Kemudian bagian keuangan membuat surat perintah membayar dengan 2 tembusan. 1 tembusan untuk bagian akuntansi, 1 tembusan untuk bank, sementara dokumen asli diarsip secara permanen bersama dengan nota tagihan, surat permintaan barang, dan surat penerimaan barang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.